Berakhirnya Perang Dunia Kedua membuat Kekaisaran Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat yang menyebabkan mereka harus pergi dari wilayah jajahannya, termasuk wilayah Korea. Menurut Soviet dan Amerika Serikat, semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah, Komunis Utara yang dekat dengan Uni Soviet dan Kapitalis Selatan yang dekat dengan Amerika Serikat. Karena perbedaan ideologi ini, di tahun 1950, mereka terlibat perang saudara yang berakhir dengan gencatan senjata di tahun 1953. Walau konflik berskala besar ini akhirnya berakhir, namun keduanya tidak pernah menyetujui perjanjian damai secara resmi. Karenanya, baik Korea Utara maupun Korea Selatan sebenarnya masih dalam keadaan perang hingga saat ini. Namun di balik semua permusuhan ini, terdapat seorang tokoh yang sangat mengupayakan perdamaian antar kedua negara. Tokoh itu adalah Kim Dae-jung. Di masa kepemimpinannya, Korea berhasil bangkit dari masa krisis ekonominya. Ia juga dikenal dengan usahanya mendamaikan Korea, hingga mendapatkan hadiah Nobel dan dijuluki sebagai Nelson Mandelanya Korea. Bagaimanakah perjuangannya untuk mencapai semua itu? 6 Januari 1924, ia lahir di kota bernama Hawido. Setelah lulus SMA, ia bekerja di perusahaan Jepang yang bergerak di bidang perkapalan, di mana ia diangkat menjadi manajer setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Saat Perang Korea, ia pernah ditangkap oleh tentara Korea Utara dan hampir dieksekusi. Namun ia berhasil melarikan diri. Setelah perang berakhir di tahun 1954, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi anggota dewan, mewakili kota Mokpo di bawah pemerintahan Shin Men-ri. 16 Mei 1961, Jenderal Park Chung-hee melancarkan kudeta dan mengambil alih pemerintahan di bawah junta militer. Kim menentang kebijakan-kebijakan dari Jenderal Park yang dianggap sangat represif. Bahkan, saat para politisi lainnya ketakutan, ia justru mengambil langkah yang sangat berani dengan menentang Park dalam Pilpres 1971. Uniknya, ia hampir mengalahkan rivalnya, walau akhirnya Presiden Park tetap menang secara tipis. Sejak saat itu, Park melihat Kim sebagai ancaman. Karenanya, ia memerintahkan KCIA untuk menculik Kim yang sedang menghadiri pertemuan di Tokyo. Dengan bantuan Yakuza, KCIA berhasil menculik Kim dari kamarnya di Hotel Grand Palace. Mereka hendak membawanya kembali ke Korea Selatan dengan sebuah perahu mesin. Walau begitu, penculikan tersebut berhasil digagalkan oleh otoritas Jepang saat kapal patroli Jepang menghentikan kapal yang membawanya. Kim dilepaskan dan dikembalikan ke rumahnya di kota Seoul. Sesampainya di Korea, Presiden Park tidak tinggal diam. Ia memberlakukan status tahanan rumah dan mencabut hak politik Kim. 26 Oktober 1979, setelah berkali-kali percobaan pembunuhan yang gagal, keberuntungan Park akhirnya habis dan ia terbunuh. Pemerintahan sementara pun segera dibentuk dan hak politik Kim kemudian dikembalikan. Namun, 18 Mei 1980, Jenderal Chun Do-hwan melancarkan kudeta dan kembali berhasil menggulingkan pemerintahan. Seperti halnya Jenderal Park, Jenderal Chun melihat Kim sebagai ancaman. Ia kemudian menangkap Kim dan menjatuhinya dengan hukuman mati atas tudingan sebagai dalang di balik kerusuhan berdarah di Gwangju pada 1980. Namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Akibat tekanan dari berbagai pihak, seperti Paus Yohanes Paulus II dan Amerika Serikat, hukumannya diubah menjadi 20 tahun yang dilanjutkan dengan pengasingan di Boston, Amerika Serikat. Saat itu banyak yang percaya bahwa karir politiknya sudah berakhir. Kim sendiri cukup bersyukur karena dirinya tidak jadi dihukum mati. Ia sempat merasa mungkin memang bukan takdirnya untuk terjun ke dunia politik. 10 hingga 29 Juni 1987, keadaan tiba-tiba berubah total dan demonstrasi besar-besaran terjadi di kota-kota besar Korea Selatan. Hal ini kemudian dikenal dengan June Struggle. Masyarakat Korea Selatan berkumpul dan berusaha memaksa Presiden Chun untuk mengadakan pemilu di tahun tersebut, karena mereka merasa bahwa pemerintahan sangatlah korup dan buruk. Kim Dae-jung melihat hal itu sebagai kesempatan. Ia segera memanfaatkannya untuk mengambil alih pemerintahan Korsel dengan cara berkoalisi dengan oposisi lainnya, yaitu Kim Yong-sam. Namun di tengah jalan, keduanya malah berselisih dan pecah koalisi, sehingga suara kubu oposisi yang tadinya kuat menjadi tidak solid dan terpecah.
Akibatnya, Jenderal Roh Tae-woo, sekutu dari Presiden Chun, segera memanfaatkannya dan memenangkan pemilu. Kim Yong-sam kemudian menjadi presiden selanjutnya setelah mengalahkan Kim Dae-jung pada Pilpres 1992. Di akhir masa kepemimpinannya, Presiden Kim Yong-sam tidak mampu menghadapi krisis moneter yang menderita negara Asia. Ia bahkan terpaksa menerima pinjaman IMF yang mengakibatkan hutang luar negeri Korea Selatan menjadi sangat membengkak. Karenanya, di Pilpres tahun 1997, Kim Dae-jung akhirnya terpilih sebagai Presiden Korea Selatan di saat kondisi negaranya sangat terpuruk. Presiden Kim mengeluarkan dua kebijakan untuk memulihkan perekonomian Korsel. Yang pertama, meluncurkan Gold Gathering Campaign dengan mendorong rakyat untuk membeli emas batangan yang dianggap sebagai investasi aman. Gerakan ini cukup berhasil, dan hutang ke IMF sebesar 19,1 miliar US dollar berhasil lunas di tahun 2001. Yang kedua, memberikan suntikan dana kepada perusahaan dan memberikan subsidi guna memulihkan ekonomi Korsel. Krismon 1998 mungkin menjadi momen di mana para penggemar K-pop harus berterima kasih kepada Kim Dae-jung yang sadar bahwa ia harus menemukan alternatif pemasukan di luar sektor normal agar bisa menunjang ekonomi Korea Selatan. Ia melihat potensi di dunia hiburan dan pariwisata, sehingga ia menyuntikkan anggaran sebesar kurang lebih 100 miliar Korea won kepada Kementerian Kebudayaan. Hasilnya, sebuah gelombang bernama Hallyu Wave lahir di tahun tersebut. Drama-drama seperti Winter Sonata atau yang terkini seperti drama Startup dan Itaewon Class, maupun grup-grup K-pop seperti SNSD, Super Junior, BTS, Twice, dan Blackpink berhasil mendapat banyak penggemar yang menjadikan Korea Selatan sebagai tujuan wisata favorit dan berhasil menambah devisa negara yang sangat banyak. Pada era ini juga, Korea Selatan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia bersama dengan Jepang. Terselenggarakannya Piala Dunia 2002 menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya hingga saat ini. Terlebih Korea Selatan yang saat itu dilatih oleh Gus Hee-ding menjadi tim Asia pertama yang lolos ke semifinal setelah berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti Italia dan Spanyol. Momen Piala Dunia 2002 ini menjadi momen pembuka bagi pesepak bola Korea Selatan untuk bermain di kompetisi Eropa seperti Park Ji-sung atau yang terkini Son Heung-min. Namun keberhasilan ini juga marak dengan kontroversi, seperti tuduhan keberhasilan Korsel dianggap hanya terjadi dengan bantuan wasit karena statusnya sebagai tuan rumah. Namun, tidak ada yang paling dikenang dari Kim Dae-jung selain Sunshine Policy-nya, di mana ia memutuskan untuk membuka perundingan damai dengan sang musuh besar Korea Utara. Sunshine Policy adalah bentuk kebijakan luar negeri yang berkembang dari cara tradisional Korea yang memberikan hadiah kepada musuh sebagai bentuk sogokan agar mereka tidak menyerang atau membahayakan Korea. Selain itu, kebijakan ini juga adalah niat baik Korea Selatan yang lebih maju, guna menjembatani perbedaan kondisi ekonomi dan kesejahteraan dari rakyat Korut yang jauh lebih terbelakang, namun selalu bersikeras memprioritaskan program senjata nuklirnya. Kim Dae-jung juga menjadi presiden Korea Selatan pertama yang pergi ke Pyongyang pasca Perang Korea untuk bertemu dengan sang Supreme Leader Kim Jong-il. Konferensi diadakan dari 13 Juni hingga 15 Juni tahun 2000 dengan hasil yang pertama, deklarasi upaya reunifikasi kedua Korea. Yang kedua, keputusan diadakannya reuni akbar bagi keluarga yang terpisah di Perang Korea. Dan yang ketiga, dibangunnya kawasan industri khusus gabungan Korea Utara Korea Selatan di Kaesong. Lewat usahanya ini, Presiden Kim Dae-jung memperoleh Nobel Perdamaian di tahun 2000. Sekalipun tidak sedikit yang percaya bahwa Sunshine Policy adalah impian baik dari Presiden Kim untuk menyatukan Korea, namun tidak sedikit juga yang merasa bahwa kebijakan itu adalah cara pribadi Presiden Kim untuk membatasi perlombaan senjata antara Utara dan Selatan. Perang dingin kecil antara dua Korea pastinya sangat menyita anggaran dari kedua pihak, yang sebenarnya sangat amat dibutuhkan bagi sektor lainnya, terlebih di masa-masa pemulihan dari krisis ekonomi. Reunifikasi Korea memang menjadi tugas yang sangat sulit, namun upaya mencapai perdamaian yang bisa menguntungkan pemerintahan dan masyarakat dari kedua pihak bukanlah hal yang sangat mustahil. Inilah pesan yang ingin diteruskan oleh Presiden Kim kepada para pemimpin berikutnya,
agar sektor militer tidak lagi terlalu membebani anggaran negara. Baik Kim Dae-jung dan Kim Jong-il memiliki hubungan yang amat baik. 18 Agustus 2009, saat Kim Dae-jung wafat, Kim Jong-il bahkan secara pribadi ikut mengirimkan delegasi untuk menghadiri pemakamannya. Sementara ketika Kim Jong-il meninggal pada bulan Desember 2011, istri dari Kim Dae-jung, yaitu Lee Hee-ho, datang ke Korea Utara untuk pergi melayat ke pemakamannya. Kim Dae-jung menjabat hingga 2003 dan digantikan oleh Roh Moo-hyun yang melanjutkan kebijakan dari Sunshine Policy. Namun, dua presiden selanjutnya, yaitu Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, memilih meninggalkan Sunshine Policy dan melakukan pendekatan yang jauh lebih tegas. Lee Myung-bak bahkan berkali-kali menyatakan bahwa ia siap berperang jika Korea Utara terus melakukan provokasi militer. Apalagi setelah peristiwa penenggelaman kapal Angkatan Laut Korsel dan penyerangan Pulau Yongpyeong oleh militer Korut di tahun 2010. Kebijakan Sunshine Policy mulai dijalankan lagi oleh Presiden Moon Jae-in yang membuka kembali perundingan damai dengan Kim Jong-un di tahun 2018. Kebijakan di bawah rezim Moon ini dikenal dengan sebutan Moonshine Policy. Mungkin karena namanya ada Moon-nya. Yang jelas bukan karena film drama Hotel de Luna yang sama-sama ada bulannya. Walau demikian, tanda-tanda perdamaian dari kedua negara ini masih belum terlihat jelas. Walau begitu, warisan dari Kim Dae-jung akan sebuah reunifikasi akan terus dijaga dan dijalankan bagi mereka yang percaya akan perdamaian. Menurutmu, bagaimanakah Korea Selatan harus menyikapi Korea Utara? Dan apakah komentarmu mengenai Presiden Kim Dae-jung? Coba tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.